filosofi yang memunculkan portofolio kan dalam bentuk buku itu agar pengetahuan, keterampilan dan nilai yang sering melekat untuk sebutan Peksos itu bisa terbaca, bisa memberikan referensi. Nah, buku ini sudah banyak yang digunakan oleh Bapak Ibu dosen. Wow. Seperti itu. Buku ini berarti dipakai untuk pembelajaran juga ya, Mas? Halo Sobat Sosial, selamat hari Kamis, harinya beranda, obrolan seputar PKH dan bencana. Kali ini Agni lagi mencoba mempelajari hal yang baru nih dari PKH. Mungkin Sobat Sosial baru pertama kali dengar job desk ini nih. Nama job desk-nya adalah pendamping sosial tugas khusus. Biasanya kan kalau di PKH kita selalu ngundang pendamping, korkap, korwil, sama korcam. Pokoknya yang hari ini datang ke beranda itu bukan yang biasa kita undang. Hari ini kita kedatangan ada Mas Ferry ya. Mas Ferry ini, yang tadi aku bilang, Mas Ferry ini adalah pendamping sosial tugas khusus ya Mas ya, bener ya Mas ya? Iya, benar. Tapi aku dengar-dengar dulu tuh namanya ada supervisor gitu Mas. Iya, jadi di awal tahun 2018 Direktorat Jaminan Sosial Keluarga memunculkan formasi jabatan baru di program Keluarga Harapan, namanya Pekerja Sosial Supervisor dengan latar belakang Peksos atau Kesos. Nah, perjalanannya itu kemudian di awal tahun 2019 ada perubahan menjadi pendamping sosial Tugas dengan khusus. tugas khusus seperti itu. Berarti sebenarnya ini namanya sama gitu Mas, tapi job desk-nya sama tapi namanya beda gitu ya? Dengan tugasnya sama, hanya sebutannya beda gitu ya? Berbeda. Kalau dulu kan ada supervisornya, kalau sekarang pendamping sosial tugas khusus. Benar. Gitu. Nah Mas, kalau misalnya pendamping itu kan tugasnya kita udah sering bahas juga di beranda gitu. Mungkin juga Sobat Sosial yang ngikutin beranda dari episode awal pun udah tahu tugasnya nih Mas. Kalau misalnya kayak korkap, korwil, korcam, terus pendamping gitu. Tapi kalau misalnya si pendamping sosial tugas khusus tuh tugasnya lebih ke apa Mas? Apakah melakukan pendampingan juga atau sebenarnya tugas utamanya tuh apa Mas? Jadi seperti perjalanan di awal kemunculan Peksos Supervisor, tugasnya tetap sama sebenarnya. Tugasnya tetap sama seperti Peksos Supervisor, hanya saja yang menjadi diferensiasi adalah penekanan di supervisi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2. Oh, berarti ikut mengawasi juga Mas, P2K2? Secara otomatis kami melakukan supervisi terhadap pendamping ketika melakukan kegiatan rutin secara bulanan kepada keluarga penerima manfaat itu. Berarti kurang lebih tugasnya tuh ke memantau aja Mas? Atau mungkin ada tugas-tugas lain gitu selain memantau kegiatannya KPM dan PKH? Iya, jadi saya jelaskan secara ini kemunculan dulu, kemudian ada penyesuaian nama gitu ya. Yeah. Ketika awal 2018 muncul nama Peksos Supervisor itu ada 4 tugas dan fungsi. Yang pertama melakukan supervisi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau Family Development Session yang setiap bulan itu ya. Yang kemudian FDS itu ya Mas? FDS betul. Kemudian yang kedua ada namanya manajemen kasus, kemudian pengaduan masalah, yang ketiga dan yang keempat adalah media dan promosi. Kemudian di perjalanan 2019 ke 2020 karena ada penyesuaian nama, maka ada salah satu fungsi yang kemudian tidak muncul di di pendamping sosial tugas khusus, yaitu media promosi itu. Nah, sementara yang lainnya tetap. Berarti sekarang tinggal 3 nih Mas tugasnya? Benar, jadi minus media dan promosi. Tapi untuk pengawasan, terus manajemen kasus, dan juga apa satu lagi Mas tadi? Manajemen kasus, pengaduan masalah. Pengaduan masyarakat itu masih tetap dilakukan? Itu masih melekat, melekat karena memang faktanya kalau untuk manajerial lebih banyak ke koordinator kabupaten kota. Sementara supervisor yang sebelumnya kemudian yang sekarang namanya pendamping sosial dengan tugas khusus itu lebih ke bagaimana
pertemuan peningkatan kemampuan keluarga itu lebih berkualitas. Oh, lebih produktif gitu Mas. Berarti Benar. lebih jadi ada bukti nyatanya gitu, hasil nyatanya. Benar, sesuai harapan kemunculan nama Pexo Supervisor itu tidak hanya sekedar memberikan bantuan sosial yang non tunai itu, yang ketika digunakan pasti lama-kelamaan berkurang. Sementara ketika ada namanya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang setiap bulan itu, nah itu membekali keluarga penerima manfaat dari aspek pengetahuan yang setidaknya itu harapannya bisa merubah ini perilaku sama pola pikirnya mereka seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kurang lebih pekerjaannya mirip-mirip pendamping. Bedanya kalau si supervisor ini juga harus ada manajemen manajerialnya juga gitu ya Mas ya, kurang lebih kayak gitu. Betul. Oke. Nah, ini kan Mas Ferry ini adalah yang pertama Mas yang baru datang ke Beranda, tapi job desk-nya sebagai pendamping sosial tugas khusus. Makanya tadi kita sempat bahas juga tuh tugasnya apa, terus kalau perbedaannya dengan pendamping tadi kan apa gitu yang kelihatan. Mungkin untuk para KPM mungkin agak nggak bisa bedain gitu Mas, yang mana yang ini pendamping nih, yang ini apa nih ya, kok tiba-tiba ada nih setiap di P2K2 gitu. Sebenarnya kalau ngebahas perbedaan yang kelihatan gitu Mas antara si pendamping dengan pendamping sosial tugas khusus apa Mas? Kalau paradigma yang terjadi di lapangan sesungguhnya ada perbedaan yang signifikan ketika sebelum adanya supervisor atau pendamping sosial tugas khusus dengan dengan tanpa pendamping yang tidak didampingi pendamping sosial tugas khusus atau dulu sebelumnya Pexo Supervisor itu ada diferensiasi, ada perbedaan. Kalau berbicara keluarga penerima manfaat ketika melakukan pertemuan kemampuan keluarga, nah mereka pendamping rata-rata ya bisa jadi tetap menyampaikan materi. Cuman ya sekedar ya gugur kewajiban bisa jadi seperti itu. Tapi dengan adanya Pexo Supervisor kemudian membekali bagaimana tools yang akan disampaikan berupa modul, kemudian sesinya, kemudian ketika ada pertemuan kelompok itu kan biasanya ibu-ibu itu atau bapak ada materi gitu, ada permasalahan. Curhat gitu ya Mas Curhat. ya? Nah, sesi curhat itu yang bisa disampaikan ke pendamping, tapi bisa jadi pendamping itu tidak bisa menyelesaikan secara tuntas, mulai belum nemu solusinya betul. gitu si pendampingnya. Nah, atau bisa jadi sampai ke pendamping. Nah, pendamping ini juga akan meneruskan kendalanya ketika keluarga penerima manfaat itu bertanya atau ditanya oleh mereka. Nah, mereka ini kesulitan dan rata-rata yang ditemui itu seperti itu. Mereka mengalami kesulitan bagaimana proses intervensinya sampai melakukan terminasi. Nah, itu yang membedakan kenapa pentingnya pendamping sosial dengan tugas khusus atau sebelumnya namanya Pexo Supervisor seperti itu. Oke. Jadi kita udah tahu nih semuanya sobat sosial ya. Jadi jangan kebalik ya. Mas, ada yang sering kebalik gak sih? Ngiranya Mas Ferry ini pendamping gitu. Ada nggak yang suka salah gitu para KPM? Ya, bahkan kalaupun kita berbicara sekarang yang terjadi di lapangan pun meskipun tetap kami menyampaikan pendamping sosial dengan tugas khusus, keluarga penerima manfaat itu tetap memanggil kami itu namanya supervisor. Tetap aja supervisor, berarti Pak Supervisor gitu ya. Dan yang terjadi seperti itu. Ya, yang terjadi seperti itu. Oke. Kalau Mas Ferry ini kan bertugas di Malang ya? Di Kota Batu. Di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Berbeda. Sudah administratif sendiri 18 tahun yang lalu. Oke. Berarti dari Malang datang ke sini, dari Batu datang ke sini untuk ngobrolin soal ini nih yang aku pegang sekarang nih. Kelihatan nggak nih? Nih. Ini namanya adalah buku strategi praktik supervisi pekerjaan sosial. Ini Mas Ferry nih yang nulis juga ya, ini ada namanya nih di sini nih. Bener nggak Mas yang ini Mas namanya? Iya. Yang ini ya. Salah satu penulis dari sekian penulis yang ada di. Ada berapa sih Mas penulisnya ini? Kalau di Jawa Timur dari 38 kabupaten kota, ada waktu awal kemunculan Pexo Supervisor itu ada 45
45 Ah. Pexos Supervisor. Nah, buku ini kami inisiasi karena setiap pendamping sosial tugas khusus itu dengan latar belakang Pexos dan Kesos itu memiliki diferensiasi yang berbeda dengan pendamping sosial ataupun dengan koordinator kabupaten atau kota. Koordinator. Nah, filosofi yang memunculkan buku itu kami bukukan dalam bentuk portofoliokan dalam bentuk buku itu agar pengetahuan, keterampilan dan nilai yang sering melekat untuk sebutan Pexos itu bisa terbaca, bisa memberikan referensi gitu. Jadi Karena ini sama sekali sama aja kayak buat belajar gitu ya Mas ya. Sembari belajar dari pengalaman gitu ya. sangat bisa, sangat bisa. Karena ini ada banyak nih, ada dari daftar isinya aja ya Sobat Sosial, ini ada cara bersama mengubah cara sesuai harapan. Terus ada inspirasi perubahan kerjasama juga. Jadi sebenarnya ini adalah kurang lebih ada beberapa pengalaman juga Mas dari para pendamping di Jawa Timur yang diceritakan di sini gitu ya. Ya, jadi yang di buku yang pertama itu tetap kami menggambarkan bagaimana 4USI yang awal dimunculkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Ada 4USI tadi yang saya sampaikan di awal, media promosi, manajemen kasus, penanganan masalah, sama supervisi monitoring pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, seperti itu. Ini ada foto-fotonya juga ya Mas ya. Jadi ini ditulisnya banyak nih Sobat Sosial. Tadi ada yang ditulis oleh pekerja sosial supervisornya juga ada. Terus abis itu tadi di depan juga ada beberapa yang, tapi rata-rata semuanya Pexos semua ya Mas, Pexos supervisor yang nulis ya. Tapi berbagai kabupaten. Ini ada yang dari Bondowoso, ada yang dari Jombang, ada banyak ya Mas ya. 100% semuanya Pexos. Semuanya Pexos. Jadi latar belakang pekerja sosial ataupun kesejahteraan sosial. Kalau dari universitas namanya Kesos, kalau dari Politeknik, kalau sekolah tinggi biasanya dari sarjana terapan sosial atau nah itu. Berarti ini nanti akan dipasarkan, akan dibaca atau mungkin sasaran utamanya itu untuk teman-teman Pexos yang lain gitu, atau mungkin misalnya kayak pendamping atau mungkin Korkap Korwil mau baca juga masih relate gitu Mas. Sebenarnya pasarnya kemana ini kalau buku ini, untuk buku sebenarnya ini? awal kenapa pemikiran kami memunculkan buku itu tidak untuk dijual, tapi lebih menunjukkan dedikasi kami sebagai profesi Pexos. Berarti ini nggak dijual Mas? Kalau dalam perjalanan ternyata banyak yang minat, bahkan sampai 200 eksemplar. Nah, akhirnya ya mau ndak mau kita dijual akhirnya. gitu. Tapi pada awalnya memang ketika ini diterbitkan tidak dijual, tapi untuk edukasi juga ya Mas ya, niat awalnya. Awalnya hanya untuk bekal bahwa kami itu selama perjalanan sebagai Pexos Supervisor atau sekarang pendamping sosial tugas khusus itu ada peninggalannya. Kalau berjalan itu ada jejaknya. Nah, kalau kami berkarya itu ada yang bisa ditinggalkan. Seperti itu. Salah satunya adalah si buku ini gitu. Benar. Tapi ternyata pas perjalanannya pun jadi banyak yang minat gitu ya Mas ya. Banyak. Ini berapa nih Mas? Masih bisa dibeli nggak sih Mas kalau buku ini? Masih kami masih ada stok yang masih bisa dibeli untuk pembaca seperti itu. Ini harganya berapa Mas kalau satu buku ini? Ini kan ada berapa halaman nih? Kurang lebih 200-an lebih halaman yang isinya adalah pengalaman dan dedikasi dari teman-teman pekerja sosial yang nih ada tulisannya nih, pengalaman Pexos Supervisor program Keluarga Harapan di Jawa Timur. Jadi ini semua yang di Jawa Timur ceritanya ada di sini ya Mas ya. Benar. Dan ini juga kami mintakan kata pengantar dari Pak Royani, waktu itu direktur JSK, bahkan korek sampai Korwil pun, karena kami mengapresiasi beliau juga memberikan bimbingan kepada kami gitu kan. Maka kami libatkan beliau untuk memberikan kata pengantar seperti itu. Kalau aku lihat-lihat nih ya Sobat Sosial, bukunya memang
mungkin buat yang gak suka baca buku nih biasanya ini mungkin ngerasa bete gitu kalau ngelihat buku tuh isinya tulisan semua Mas. Tapi ternyata ini ada beberapa fotonya juga sobat sosial. Ada tabel juga yang bisa dipelajari soal menjadi peksos di Jawa Timur gitu ya Mas ya. Tapi kalau boleh diceritain nih Mas, sebenarnya mungkin kalau orang awam gak mau baca atau mungkin tidak menjadi pilihan utama ini buku ini untuk dibaca gitu. Tapi sebenarnya yang menarik dari buku ini tuh apa Mas? Yang bisa membuat orang akhirnya, oh ternyata kita bisa tahu ini toh dari buku ini gitu apa Mas? Iya, sebenarnya sederhana ketika kita ingin mengambil manfaat terhadap sesuatu ini. Kalau buku ini memang segmentasinya kita memberikan sumbangsih literasi sosial, literasi dalam pekerjaan sosial. Maka kami di situ juga melibatkan ikatan organisasi profesi pekerja sosial. Nah, di situ menjadi menarik. Kenapa? Karena tidak hanya sumber daya pelaksana program keluarga harapan saja yang menggunakan atau sebagai pembaca mulai korek, korwil, kemudian korkap, korkot pun sampai pendamping. Nah itu sudah sudah banyak yang pesan ke kami. Udah mulai pada kepo sama isi bukunya ya Mas ya? Ya, meskipun 2 tahun ke 3 tahun perjalanan, kami ingin memberikan diferensiasi bahwasanya kami bisa melakukan kerjasama dengan sumber daya pelaksana program keluarga harapan yang sudah ada sebelumnya seperti itu. Termasuk di tingkat akademisi. Nah, buku ini sudah banyak yang digunakan oleh Bapak Ibu dosen. Wow. Seperti itu. Buku ini berarti dipakai untuk pembelajaran juga ya Mas? Untuk referensi pembelajaran di kampus atau di kuliah gitu ya? Kalau di mata kuliah itu ada namanya mata kuliah supervisi. Nah ini banyak yang... ini pas nih ada supervisinya. Benar. Ya Mas ya? Nah makanya kenapa ada dipandang penting ada namanya supervisi atau supervisor. Sebenarnya bukan takutnya diawasi pekerjaan, bukan, tapi kan siapa tahu mungkin benar-benar mikirnya galak nih ribet banget nih ada supervisor nih, aduh ya ampun harus jadi baik, harus jadi semuanya nih harus ribet lah gitu, mungkin pikirannya gitu ya Mas ya. Tapi enggak ya, ini buku ini merubah itu ya. Iya, merubah pandangan yang seperti itu. Ternyata dalam perjalanan yang kami temui, keluarga penerima manfaat itu merasa senang. Kalau di sekolah Bapak Ibu itu biasa menyekolahkan, kalau di tingkat SMP atau SMA itu ada namanya bimbingan konseling. Betul. Nah, bimbingan konseling ini selama ini tidak didapatkan atau didapatkan tapi tidak tuntas. Nah, hadirnya pendamping sosial dengan tugas khusus atau dulu supervisor itu menghadirkan itu untuk menjembatani bagaimana masalah sosial itu tidak selesai, karena urusan program keluarga harapan tidak sekedar menerima bantuan, tapi mereka pasti juga ada masalah anaknya ataupun keluarganya. Atau mungkin ada yang ngerasa ketika sudah curhat ke pendamping ternyata masalahnya tidak tuntas, atau mungkin ngerasanya solusinya kok begini ya gitu, akhirnya larinya ke pendamping sosial dengan tugas khusus ini gitu ya Mas ya. Benar, seperti itu. Kalau boleh diceritain kan mungkin Mas Ferry pasti udah sering lah mensupervisi atau mungkin mendengar para curhatan KPM gitu. Ada nggak Mas yang ternyata masalahnya lumayan pelik nih Mas, sampai agak bikin pusing nih, gimana ya ceritanya untuk mencari solusi gitu, ada nggak Mas? Iya, sebenarnya setiap komponen yang ada di PK, makanya kenapa supervisor atau pendamping sosial tugas khusus itu sangat erat kaitannya dalam praktek pekerjaan sosial. Karena dalam perjalanannya ketika lihat modul mulai pendidikan dan pengasuhan anak, kemudian perlindungan anak, ekonomi dan perencanaan usaha, kemudian kesehatan sampai kesejahteraan sosial, semua ini sebenarnya praktek gitu ya, praktek pekerjaan sosial. Nah, ambil contoh saja misalkan sesi atau modul dalam ini pendidikan dan pengasuhan anak. Nah, salah satu syarat kepesertaan PK agar tetap berlanjut atau komitmen dinilai sebagai komitmen, maka harus hadir 85% kehadiran. Nah, selama ini mungkin hanya tingkat absensi saja yang yang muncul. Nah, ketika adanya namanya pendamping sosial dengan tugas khusus atau PK supervisor,
Nah, di situ ternyata muncul misalkan nih ada anak nggak mau sekolah. Pendamping banyak yang harus diselesaikan urusan data, validasi, verifikasi. Betul, betul. Nah, maka siapa partner yang bisa menjembatani itu? Ya pendamping sosial tugas khusus itu. Akhirnya kedatangannya pun ditunggu di situ ketika ada mungkin masalah-masalah dari para KPM yang kalau misalnya diceritain ke pendamping tuh agak juga kurang selesai gitu ya Mas ya berarti. Ya, ya karena pendamping sosial itu memang dalam perjalanan memang padat. Rata-rata pendamping sosial itu megang dampingan 200 sampai 300 keluarga penerima manfaat. Wow. Nah, bisa dibayangkan pasti Masalahnya banyak banget pasti ya Mas ya. Iya, lebih ke datanya. Tapi program keluarga harapan itu kan tidak sekedar data gitu ya. Betul. Tapi ada proses kualitas atau proses itu yang perlu didampingi. Nah, pendampingan ini perlu sekali ada namanya pendamping sosial tugas khusus, kalau yang sebelumnya namanya supervisor itu seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya mungkin bisa dibaca oleh orang awam juga ya Mas ya. Kalau misalnya aku orang awam yang di luar SDM PKH, kepo mau tahu cerita sebenarnya supervisor itu ngapain sih tugasnya dan bagaimana sih pengalaman di lapangannya. Baca ini bisa ya Mas ya berarti ya? Iya. Cukup bisa ngerti gitu, maksudnya bukan yang ini buku tentang apa nih gitu. Enggak ya Mas ya? Kalau ingin bahasa sederhana, kalau ingin membaca sebuah buku, ingin membaca kilat, kita mengambil aja buku yang bagian belakang buku itu namanya sinopsis itu. Nah, di sinopsis itu ada penjelasan yang sangat substansial kenapa menggambarkan buku ini. Nah, tidak perlu membaca 202 halaman. Kalau mungkin misalnya capek gitu ya Masnya, atau mungkin bosan gitu mungkin. Baca ininya aja, udah cukup terwakilkan ya Mas ya? Baca ininya cukup aja. Mewakilkan gambaran buku mengenai strategi supervisi pekerjaan sosial, pengalaman Peksos dan seterusnya. Nih, seperti yang ditulis tadi nih ya di belakang nih ya Sobat Sosial, aku baca ini ya. Jadi, buku ini merupakan pengalaman berharga dari para supervisor telah menjelma menjadi pengetahuan baru yang sangat penting bagi pembelajar kesejahteraan sosial atau pekerja sosial. Jadi, para praktisi profesional di luar profesi pekerjaan sosial maupun para pengambil keputusan kebijakan agar semakin mengetahui dengan baik tentang pekerjaan sosial. Jadi sebenarnya orang awam di luar PKH atau mungkin di luar orang yang bekerja di sosial gitu ya Mas ya, di bidang sosial itu masih tetap bisa baca dan masih tetap bisa ngerti gitu ya Mas ya. Dengan bahasa, karena memang kami berangkatnya memang bukan penulis gitu ya. Maka untuk memudahkan pembaca itu dengan dimensi penulis dengan latar belakang mereka, praktek mereka. Maka kalau kita sampaikan dalam buku itu teori dan praktek yang memang sangat kental dalam perjalanan Peksos ketika kuliah dahulu gitu, itu akan membosankan. Ngantuk karena buku meskipun ini juga ngantuk gitu ya. Nah, meskipun ini juga ngantuk. Tapi ini bisa dibantu juga dengan visual-visualnya juga yang bisa akhirnya menggambarkan atau mungkin juga sedikit tidak lebih bosan lah ya daripada buku-buku teori gitu ya Mas. Karena ini datangnya dari pengalaman yang sudah pernah dilalui sebelumnya gitu. Iya, pengalaman praktek teman-teman Peksos yang ada di 38 kabupaten kota seperti itu. Nah, Sobat Sosial, ternyata nggak cuma satu buku aja nih. Ternyata Mas Ferry dan juga beberapa pekerja sosial lainnya juga bikin buku lagi. Boleh dikasih tahu nggak Mas bukunya nih? Yang mana bukunya? Nah, mohon maaf kalau kalau bukunya secara fisik sebenarnya sudah selesai. Selesai di akhir November. Sudah selesai cetak. Sudah selesai, cuman posisinya di Jogja dan sudah dalam bentuk kemasan sebenarnya. Cuman hanya tinggal pengiriman ke kami. Nah, betul. Untuk yang kedua ini mengenai potret kemandirian keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan, atau lebih mudah kita baik pendamping sosial, koordinator kabupaten kota ataupun keluarga penerima manfaat itu mengenal dengan namanya graduasi. Cuman graduasi itu kan kita lebih banyak kalau itu membahasakan di program.
Kalau pembaca siapa? Kalau yang lain ya Kalau yang apa? masyarakat umum gitu ya Masyarakat Mas umum ya. kami membahasakan adalah potret kemandirian. Boleh dilihat Mas, aku boleh nanti aku tunjukkan. Yang ini ya, yang biru ini ya. Ini dia, Potret Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Ini adalah buku kedua ya Mas ya berarti? Iya, buku kedua. Ini juga ditulis oleh Mas Ferry dan juga teman-teman pekerja sosial. Benar. Kalau yang ini membahas soal lika-liku tentang menjadi Pexos Supervisor, kalau yang ini menceritakan lebih ke KPM-nya, begitu ya Mas ya? Lebih ke capaiannya bagaimana teman-teman itu mendampingi. Nah, mendampingi itu harus ada proses outputnya. Betul. Ada input, ada output. Nah, output ini yang diharapkan seperti program Keluarga Harapan adalah proses pengentasan kemiskinan. Nah, proses pengentasan kemiskinan itu bahasa yang bisa tersampaikan adalah graduasi atau kemandirian. Nah, buku ini sebenarnya untuk memotivasi gitu ya, memotivasi keluarga penerima manfaat lain yang punya potensi dan sudah punya mapping, dan kami punya mapping, sudah bisa dipersiapkan. Bisa graduasi gitu Mas. Nah, ini sebenarnya untuk tidak hanya keluarga penerima manfaat, tidak hanya sumber daya pelaksana program Keluarga Harapan saja, tapi juga memotivasi. Banyak ada cerita-cerita motivasi itu, keluarga penerima manfaat yang lain itu menjadi juga terpacu. Terpacunya karena ternyata sudah sukses, bisa mandiri dan bisa terlepas dari bantuan sosial non tunai misalkan. Kenapa saya tidak? Nah, itu motivasi yang ingin kami munculkan ke arah sana sebenarnya. Berarti salah satunya juga dengan bantuan pendamping juga yang selalu memberikan motivasi agar mereka bisa keluar dan graduasi. Tapi di sisi lain juga ada buku yang bisa membantu mereka untuk berkaca nih, sebenarnya kalau mereka graduasi pun nggak masalah selama mereka masih bisa berjuang secara mandiri gitu ya Mas ya. Benar. Kalau secara praktek itu kan keluarga penerima manfaat itu lebih melekat dengan teman-teman pendamping sosial. Betul. Gitu ya. Karena memang pendamping sosial punya dampingan. Nah, yang bisa memotivasi teman-teman pendamping maupun keluarga penerima manfaat itu ada di belakangnya, itu ada namanya pendamping sosial dengan tugas khusus. Betul, yang memberikan bagaimana tekniknya, bagaimana metodenya, bagaimana cara pendekatannya, yang itu bisa memotivasi keluarga penerima manfaat itu lebih mau keluar secara mandiri ataupun lebih humanis seperti itu. Betul. Jadi nggak usah nunggu-nunggu bantuan terus ya Mas ya, karena memang sebenarnya kan yang diharapkan juga seperti itu. Selain juga bisa mensejahterakan masyarakat, bisa memutus rantai kemiskinan, tapi juga memberikan edukasi agar pola pikirnya tuh nggak selalu nerima bantuan gitu. Selain itu juga biar bantuan program Keluarga Harapan itu lebih tepat sasaran. Betul. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang udah dapat atau mungkin bahkan sudah ekonominya sudah terbilang sejahtera gitu, tapi masih menerima bantuan, akan lebih baik kalau graduasi dan hidup secara mandiri gitu kan Mas ya. Benar. Betul sekali. Nah, kalau yang ini, tadi buku yang ini tuh dijual dengan harga berapa Mas kalau boleh tahu? Baik, kalau yang buku pertama, harga awal kami launching itu sebenarnya waktu awal kami tadi ya menyampaikan tidak untuk dijual gitu, karena untuk portofolio kami di Jawa Timur. Nah, tapi ternyata banyak peminatnya, akhirnya dijual. Peminatnya termasuk Bapak Ibu guru akademisi di berbagai universitas di Indonesia. Nah, menjadi kami memunculkan namanya, harganya 110.000. Yang ini 110.000. Tapi ternyata ini aku lihat, ini bener gak sih Mas, harganya bener ya? Lagi segini harganya, lagi promo nih. Promo. Termasuk yang di buku yang pertama itu biar untuk menstimulus gitu ya pembaca. Meskipun tidak semua orang itu senang membaca, tapi kalau segala sesuatu tidak dipaksa itu agak-agak sulit gitu. Sulit gitu ya, Nah, harus dipaksa dikit. Buku yang pertama juga kami sepakati untuk memberikan diskon sama 10%. Nah kalau yang buku kedua nih Sobat Sosial, itu harganya hanya 76.000, ini lagi promo ya Mas ya? Iya, sampai 14 sampai tanggal 14 Desember. Ini harganya ini belum termasuk ongkir ya, tapi kalau misalnya untuk Sobat Sosial atau mungkin orang awam yang ingin tahu sebenarnya tentang program Keluarga Harapan dan juga graduasi itu kayak gimana, itu
dan kehidupan para KPM setelah graduasi itu seperti apa, itu boleh banget dibeli nih potret kemandirian keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan gitu. Berarti ini total udah ada 2 ya Mas ya, yang Mas Ferry tulis bersama dengan para pekerja sosial yang lain. Benar, ada 2 karya dan sekarang karya-karya kami itu sudah ada di Perpusnas. Wow. Sudah ada di Perpusnas ketika mencari masukan judul ataupun ISBN. Di situ kan sudah ada ISBN-nya, International Standard. Iya, betul. National number itu. Nah, di situ sudah secara otomatis ini di Perpusnas seperti itu. Nah, berarti ini 2 buku ini ya Mas ya? 2 buku ini sudah bisa ditemukan di Perpusnas. Baik Perpusnas maupun Perpusda. Perpusnas, Perpusda. Jadi kalau misalnya mungkin nggak mau beli atau mungkin juga masih ragu untuk beli, bisa dibaca dulu aja di perpustakaan gitu ya. Dipinjam di perpustakaan boleh ya Mas, dipinjam ya? Boleh kalau boleh di perpus dipinjam, boleh dibaca, asal jangan dirobek ya Mas ya. Siapa Ya. tahu mungkin dia ngerasa ini foto kita dulu dirobek sama dia, enggak ya? Apalagi memfotokopi. Nah itu, ini nggak boleh nih ya, ini namanya pembajakan ya Mas ya. Ada aja Mas yang mau ngebajak buku, masih ada ya Mas sampai sekarang ya? Ya sampai sekarang sih belum ditemukan gitu ya. Iya. Jangan dibajak bukunya, dibeli aja. Atau kalau misalnya nggak mampu beli atau nggak mau beli, atau mungkin kepo doang isinya kayak gimana, baca di perpustakaan ya Mas ya. Nah, iya. Nah, ada diferensiasi Mbak. Apa untuk yang buku pertama yang dengan Dan buku kedua. yang kedua. Kalau yang buku pertama itu kami hadirkan hanya bentuknya secara cetak atau fisik ya, berupa buku. Nah, kalau yang kedua itu secara fisik atau fisik kami ada secara digital atau yang dijual lewat Google Playbook itu sudah bisa. Oh berarti ada e-booknya nanti. Ini ada e-booknya untuk ada yang buku e-booknya, kedua. benar. Wow, bisa dibeli di Google Playbook. Iya, biasanya kalau orang apalagi sekarang gitu ya, digital dan tidak memakan banyak ruang, bisa sambil perjalanan membaca misalkan. Nah, bisa ini baca yang di ini. Google Playbook ini. Tapi kalau memang yang pertama hanya bentuk fisik ya Sobat Sosial. Jadi kalau misalnya mau cari bukunya, bisa langsung dibeli di mana Mas kalau mau beli bukunya ini, 2 buku ini? Kalau yang pertama kami sudah jadi di Peksos Supervisor di Jawa Timur, kami tidak sekedar berkarya atau bekerja gitu, kami menyusun sebuah tim. Ada tim buku. Nah, bendaranya pun ada sendiri, kontak personnya ada sendiri. Nah, kami belajar ya sama ketika di supervisi itu kan ada namanya manajerial. Nah, praktek manajerial itu juga kami praktekkan di sini. di buku seperti itu. Ini di sini bener ya Mas ya, info pemesanannya. Nah, Sobat Sosial nih catat ya. Kalau enggak nanti mungkin bisa dikasih caption aja atau ini nih lihat nih di sini ya. Info pemesanannya kamu bisa langsung pesan di 2 nomor, tapi aku sebutin 1 aja. Nanti cari satunya lagi di videonya ya. Ini ada sama Mbak Nisa, boleh di 0813 3557 3778. Nanti transfernya pun nanti diarahkan sama Mbak Nisa di situ langsung ya Mas ya. Benar. Nanti dikirim juga, jadi tenang aja kalau misalnya yang di luar kota, di luar Jawa Timur mungkin ya, ini basisnya di Jawa Timur Mas. Kalau yang buku kedua, kita penjualan kita bagi 2 untuk memudahkan. Yang pertama itu bisa lewat kontak yang ada di flyer sampul itu. Kemudian yang kedua itu bisa langsung ke penerbit. Nah, kalau ingin mana yang lebih enak gitu ya Mas mana ya. silahkan aja memilih gitu. Pokoknya nanti kalau misalnya Sobat Sosial memang tertarik atau mungkin juga kepo dengan bagaimana kehidupan para pekerja sosial gitu ya Mas ya, bisa dilihat aja nih di 2 buku ini ya. Dan ternyata nggak cuma 2 buku aja Sobat Sosial. Kalau tadi 2 buku ini cuman hasil kerjasama Mas Ferry dan juga para pekerja sosial yang lain gitu. Mas Ferry juga bikin buku sendiri ya Mas ya, yang Mas Ferry tulis sendiri. Iya. Ada ya Mas ya. Nih aku udah lihat. Yang karya sebenarnya buku yang pertama yang ingin kami terbitkan itu sudah lama kami rencanakan untuk muncul. Tapi karena kami punya teman-teman yang punya juga latar belakang pengalaman praktek di lapangan yang cukup unik, betul. Itu yang kami dorong. Yang diduluin yang itu. Padahal sebenarnya selesai yang ini duluan gitu ya Mas ya. Itu sudah saya siapkan lebih awal sebenarnya. Maka
biarlah dua buku itu untuk mendorong atau menstimulus teman-teman itu juga bisa terbaca oleh yang lainnya seperti itu. Maka yang dua muncul, baru yang ini yang selisih 1 sendiri. bulan sudah selesai. Ini juga sudah selesai cetak, Mas. Sudah selesai cetak. Nah, ini adalah buku yang ditulis sebelum 2 buku ini gitu ya, Mas ya. Yang sudah dipersiapkan sebelum 2 buku ini dan ditulis langsung oleh Mas Ferry. Ini ada judulnya adalah Bunga Rampai Program Keluarga Harapan. Betul ya, Mas ya? Iya. Ini kurang lebih sama Mas ceritanya, tapi lebih ke cerita pribadi atau gimana isi buku yang ini? Ada tambahan, Mbak. Kalau yang di buku secara pribadi itu lebih hampir sebagian besar tulisan dari saya sebagai Peksos atau pendamping sosial tugas khusus itu, tapi ada beberapa, karena di situ ada namanya juga Ena Rodia. Oh, ini ada Ena Rodia. Berarti berdua nulisnya, Mas? Iya, ada, tapi 90 80 20 atau dalam artian sebenarnya banyak kan ceritanya tulisan Mas Ferry. Saya. Oke nih. Ini juga bisa didapatkan juga Mas, sama? Bisa dibeli juga atau mungkin masih proses? Ini sama, sudah selesai cetak, cuman waktu kemarin kami pesan dan minta kirim ke alamat yang di Malang. Jadi sudah ada sekarang proses pengiriman, mungkin lusa sudah sampai ke alamat Malang. Oke. Jadi inilah cerita bagaimana sebenarnya pekerja sosial gitu ya, Mas ya. Kurang lebih cerita mendalam dan pengalaman-pengalaman unik mungkin yang pernah dialami ketika Mas Ferry dan teman-teman pekerja sosial ini turun langsung ke program Keluarga Harapan gitu ya, Mas ya. Benar. Nah, ketika nulis buku ini, Mas, ketika nulis 3 buku ini kurang lebih ada konsultasi juga nggak, Mas? Mungkin mencari kalimat yang tepat atau mungkin ada konsultasi secara bahasa, secara tulisan, atau mungkin isi bukunya sama orang-orang tertentu, ada nggak, Mas, kalau konsultasi gitu? Nah, kalau untuk konsultasi dan bahan kualitas buku itu ya, semua mulai buku yang pertama, kedua, kecuali yang ketiga karena berbekal pengalaman saya secara pribadi, kemudian ada teman yang dari Jawa Barat itu, yang 2 itu kami memiliki minta bantuan dari Bapak Ibu akademisi untuk mengevaluasi ngecek gitu ya, Mas ya. Betul. Kalau untuk isi dan editing ya kami serahkan ke pihak penerbit karena memang domainnya adalah mereka. Sementara untuk editing internal secara tim ya memang tim semua yang ngurus gitu ya, Mas. Benar, ada tim tersendiri. Mas, sekarang nih kalau boleh aku tahu, dari buku 1, buku kedua, buku ketiga, yang paling lama proses penulisannya yang mana, Mas? Yang paling lama, yang mungkin entah itu secara penulisan agak sedikit sulit atau mungkin secara konsultasi itu juga banyak evaluasinya, itu yang mana, Mas, di antara 3 buku ini? Nah, semua itu kalau mengawali itu kan yang mesti yang perdana ya. Nah, ini juga berarti yang ini ya, Mas ya? Ini juga terjadi pada buku kami yang pertama. Buku kami yang pertama itu baru proses mendekati tuntas itu di bulan yang ke-9. Karena ya tentu menjadi suatu tantangan bagi teman-teman Peksos itu ya untuk menulis. Pertama kali ya, sebenarnya bisa jadi pertama kali. Kalau yang sudah biasa ya biasa gitu ya. Tapi namanya sudah praktek di lapangan, sudah melakukan supervisi, kemudian melakukan manajemen kasus, penanganan masalah, kemudian melakukan praktek media dan promosi, tentu kan sudah payah kondisinya. Iya. Nah, ya. Yang paling lama berarti yang ini aja gitu ya, Mas ya. Benar. Itu berapa lama, Mas, total penulisan buku ini? Sampai bertahun-tahun nggak? Enggak, kami tetap mempunyai target ya. Jadi mempunyai target. Kami setiap buku itu kami target 3 bulan selesai. Wow, ini berarti 3 bulan 3 bulan selesai. Ini 3 bulan, pokoknya 3 buku ini selesai kurang lebih 3 bulan. Iya. Cuman walaupun emang prosesnya yang paling lama yang ini, Mas ya. Benar. Paling unik dan paling unik juga menentukan sebuah judul yang pas. Itu berantem dulu nggak, Mas, pas
nulis judul gitu. Judulnya gini aja. Enggak, kayaknya enggak deh, gini deh gitu. Ada nggak Mas perdebatan ketika nulis judul? Kalau untuk judul tentu ada perdebatan, namanya Pexos Supervisor, jumlahnya di 38 kabupaten kota itu ya. Nah, tentu punya pandangan yang pas. Nah, tapi kami juga mempunyai pembanding opini judul yang pas. Betul. Maka kami konsultasi dengan dosen yang memang menjadi dosen akademisi yang di Kesos. Nah, akhirnya itu yang menjembatani judul mana yang pas dengan tulisan yang teman-teman ada di dalam sini. Benar, seperti itu. Kirain yang ini punyanya Mas Ferry, yang ini punyanya Mas Iwan, ini punyanya Mas Agung, ini punyanya Mas Yusuf, enggak ya? Jadi memang semuanya sudah dikonsultasikan dengan dosen terkait gitu. Awalnya musyawarahnya seperti itu. Awalnya musyawarahnya seperti itu. Iya. Oke, kalau begitu. Jadi sebenarnya Sobat Sosial ya, kalau misalnya mau tahu kehidupan soal pekerja sosial mah tinggal dibeli aja 3 buku ini ya. Tadi kontaknya sudah aku sebut, nanti mungkin sama tim juga akan dikasih di deskripsi atau mungkin di video ini. Terakhir nih Mas, sebelum kita tutup obrolan kita yang lumayan serius gitu, karena kita membahas soal buku, kita membahas soal sebuah karya yang dibuat secara sukarela, yang awalnya dibuat secara portofolio tapi ternyata banyak peminatnya gitu ya Mas ya. Terakhir nih Mas, harapan untuk ketiga buku ini gitu, dan mungkin juga untuk para pekerja sosial yang lain atau mungkin di luar Jawa Timur, ada nggak Mas yang mau disampaikan gitu? Terakhir Mas, boleh ke kamera yang ini. Baik. Jadi sebenarnya buku ini kami hadirkan, kami tetap memiliki dedikasi terhadap profesi kami. Profesi kami adalah profesi Pexos yang memiliki standar pengetahuan, keterampilan dan nilai. Tapi itu semua tidak akan tersampaikan kepada yang lain kalau tidak kalau kami membahasakan, meninggalkan jejaknya itu ya berupa portofolio buku. Betul. Nah, agar harapannya apa? Harapannya namanya Pexos Supervisor atau sekarang namanya pendamping sosial tugas khusus itu yang selama ini ketika kehadirannya itu dikiranya mensupervisi yang sesuatu yang pokoknya opini yang kurang pas misalkan. Nah, ketika pada prakteknya ternyata Pexos Supervisor itu humanis kok. Betul. Dalam perjalanannya pendamping sosial itu dibutuhkan juga ya Mas. Dibutuhkan baik oleh keluarga penerima manfaat maupun pendamping. Bahkan kami bisa bersinergi dengan koordinator kabupaten kota. Nah, kalau kedepannya direktorat atau direktorat jaminan sosial mempunyai target graduasi yang naik dibandingkan tahun yang sebelumnya, maka pendamping sosial tugas khusus atau Pexos Supervisor bisa menjadi katalisator. Nah, katalisator itu yang bisa menjadi partner gitu ya, partner teman-teman pendamping sosial ketika yang setiap harinya lebih ke teman-teman ke keluarga penerima manfaat. Nah, konsultasinya pendamping itu dengan siapa ya? Ya dengan pendamping sosial tugas khusus itu. Nah, itu yang satu untuk dengan sesama sumber daya pelaksana program keluarga harapan. Nah, harapan yang lain yaitu kami bisa memberikan sumbangsih terhadap literasi sosial dalam pekerjaan sosial. Nah, itu yang kami ingin sampaikan, karena kami memiliki background Pexos atau Kesos dengan standar pengetahuan keterampilan nilai yang setidaknya pasti ketika dimunculkan jabatan itu pasti banyak pertimbangan yang tentu kemanfaatannya juga pasti ingin memberikan supporting yang tinggi gitu. Intinya semua yang dilakukan itu tidak bukan untuk membantu para KPM ini juga ya Mas ya, untuk membantu KPM pendamping dan semua SDM PKH yang tergabung gitu di program Keluarga Harapan. Benar. Itu dia. Oke, kalau begitu Sobat Sosial, mungkin sekali lagi nih aku ingetin ya, kalau misalnya mau beli bukunya atau mau kepo
bukunya seperti apa sudah bisa dibaca di Perpusnas, Perpusda. Kalau mau beli dan tertarik setelah membaca di perpustakaan bisa dikontak tadi di nomor yang sudah aku sebutin gitu. Mas Ferry, terima kasih sekali lagi sudah datang ke Beranda. Semoga apa yang sudah diniatkan sebagai portofolio ini dan akhirnya diminati banyak orang ini akhirnya bisa memberikan pelajaran juga, entah itu di akademisi atau mungkin di para pendamping dan SDM PKH yang lain gitu ya Mas ya. Iya. Terima kasih sekali lagi Mas sudah datang jauh-jauh dari Batu yang mungkin cuacanya sangat berbeda jauh dengan Jakarta ya. Sekarang kan panas nih di Jakarta, sedangkan di Batu kan dingin terus gitu ya Sobat Sosial. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton. Jangan lupa di follow dan di subscribe juga semua sosial medianya Link Jamsos, ada di Link Jamsos ya. Tinggal cari aja, adalah pokoknya lah ya. Di video ini jangan lupa juga di komen, di like, dan disebarkan karena buku-buku ini juga bermanfaat yang pastinya ya. Bukan buku komik, bukan buku main-main, bukan. Ini emang buku pembelajaran, buku yang sangat bermanfaat apalagi untuk para SDM PKH gitu. Sekali lagi, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Dadah. Mas, dadah. Dadah.